rekamannya. Saya juga izin share screen. Kita lanjutkan apa yang kita pelajari pada hari kemarin, hari Senin ya. Sebelum itu saya mau nanya dulu. Ini kalian ada praktikum nggak? Ada, Bu. Selama pandemi ada praktikum ya. Kalau untuk mata kuliah biokimia ada praktikumnya nggak? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, ya udah, karena belum ada praktikum biokimia, nanti di akhir materi saya akan memberikan tugas. Kalian akan melakukan praktikum kecil-kecilan di rumah. Nah, nanti kita lihat aja. Oke, sebelum itu kita mulai dulu pelajarannya ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Saya juga izin untuk close kamera. Oke, minta tolong nanti saya diingetin barangkali ada sesuatu yang nggak beres. Entah itu rekamannya tiba-tiba berhenti, atau share screen-nya juga tiba-tiba nge-freeze, atau suara saya putus-putus, atau gimana, minta tolong diingetin ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi setelahnya, kita akan review dulu apa yang sudah kita pelajari hari Senin kemarin. Oke, yang pertama, kita kemarin belajar tentang bagaimana gula pentosa yang ada pada nukleotida itu terbentuk. Jadi gula pentosa itu kita dapatkan dari proses yang namanya jalur simpang fosfoglucanoat, pentosa pathway istilahnya kalau di textbook ya. Di pentosa pathway, di mana yang akan kita gunakan untuk membuat gula pentosa adalah glukosa. Di mana glukosa akan kita lakukan penambahan gugus fosfat dengan menggunakan enzim kinase. Lalu kemudian kita lakukan oksidasi. Oksidasi dilakukan untuk mengubah gugus fungsi yang di atas ini, atom karbon yang di atas, diubah menjadi gugus fungsi karbonil seperti ini. Kemudian dilakukan pemutusan cincin, jadi sikliknya itu diputus. Caranya gampang, kita tambahkan air, dan akan terbentuk 6 fosfoglucanoat, di mana gugusnya adalah karbonil, dan kemudian tanpa ada cincin. Kemudian kita lakukan proses dekarboksilasi dan oksidasi oleh enzim 6-fosfoglucanoat dehidrogenase dan menghasilkan karbon dioksida. Karena prosesnya dekarboksilasi ya, artinya harus membuang satu atom karbon. Maka dibuangnya dalam bentuk CO2, menghasilkan molekul deribulosa 5-fosfat. Deribulosa 5-fosfat ini mempunyai gugus fungsi keton. Maka kita lakukan isomerasi agar mendapatkan gugus fungsi aldehid. Oke. Sehingga kita mendapatkan deribosa 5-fosfat. Deribosa 5-fosfat inilah yang akan menjadi prekursor molekul PRPP, yaitu 5-fosforibosil pirofosfat, di mana PRPP inilah yang akan kita gunakan dalam sintesis molekul purin maupun pirimidin. Nah, di mana gugus fosfat yang ada di atom karbon nomor 1 yang di sini diganti dengan aminah, barulah kemudian kita bisa membentuk purin dan pirimidin. Oke, yang kedua, kita kemarin sudah belajar bagaimana sintesis molekul purin, di mana purin terdiri atas adenin dan guanin. Di mana kalau adenin dia terlibat dalam molekul RNA, maka dia dalam bentuk adenosin monofosfat. Sedangkan kalau dia ada pada DNA, namanya deoksi. Ingat ya, kalau DNA itu deoksi. Deoksi adenosin monofosfat. Berlaku juga untuk guanin. Jadi ada guanosin monofosfat dan deoksi guanosin monofosfat. Ya. Oke, prosesnya adalah sebagai berikut, di mana kita memerlukan beberapa bahan penting ya, ada 6 PRPP dari tadi ya yang kita bicarakan. PRPP itu 5 fosforibosil 1 pirofosfat yang bertindak nanti sebagai gula pentosa. Karena ingat, nukleotida itu terdiri atas 3 bagian, gula pentosa, basa nitrogen, dan fosfat. Oke.
Kemudian kita perlu karbonat, format, glisin, glutamin, dan aspartat. Dan di sini akan membentuk 2 cincin dari cincin purin. Masing-masing atom yang membentuk cincin itu berasal dari 6 bahan yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, ini kalian bisa lihat dengan jelas. Karbonilnya dari karbonat, kemudian gugus nitrogennya di sini dari aspartat, gugus karbon ikatan rangkap dan N di sini berasal dari glisin, dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri ya di sini. Nah, molekul yang terbentuk dari keenam bahan ini adalah inosinat, atau disebut inosin monofosfat. Inosin monofosfat inilah yang menjadi prekursor dari pembentukan adenosin monofosfat maupun guanosin monofosfat. Oke. Nah, berangkat dari inosinat atau inosin monofosfat. Ketika kita menghendaki terbentuknya adenosin monofosfat, maka inosin monofosfat harus ditemukan dengan aspartat dan membentuk molekul yang bernama adenilosuksinat. Molekul adenilosuksinat ini kemudian akan melepaskan molekul fumarat, maaf ya. Fumarat, bukan format, berbeda antara fumarat dan format. Fumarat itu ini loh. Ini ya, bagian dari aspartat, tapi tanpa gugus amina yang ada di sini. Karena gugus aminanya ditinggalkan pada molekul ini, pada cincinnya, sehingga kita mendapatkan adenosin monofosfat. Di mana adenosin monofosfat ini akan terlibat dalam pembentukan RNA, dan apabila kita reduksi akan membentuk DAMP, deoksiadenosin monofosfat, yang terlibat dalam proses pembentukan DNA. Nah, kembali lagi kepada inosin monofosfat. Ketika kita melakukan oksidasi pada inosin monofosfat, maka kita akan membentuk xantinosin monofosfat, xantinate, biasa disingkat XMP. Perbedaannya ada pada gugus karbonil yang ada di sini ya, beda kan? Nih, di sini di inosin tidak ada gugus karbonil pada atom karbon yang ini, tapi kalau xantinosin monofosfat ada gugus karbonilnya di sini. Nah, karena guanosin monofosfat itu gugusnya yang ada di karbon sini adalah amina, maka kita perlu mengganti gugus yang ada di sini menjadi amina. Kenapa nggak langsung aja dari sini langsung ditambahin amina? Jangan tanya saya ya, itu sudah tubuh kita yang melakukan, bukan manusia yang melakukan ya. Jadi ini sudah default dari Tuhan, di mana kalau mau menambahkan gugus amina itu harus dijadiin karbonil dulu, barulah dijadiin amina. Gitu oleh ini dari glutamin. Nah, Bu, barulah. Iya, kenapa? Oh, tadi pointernya nggak gerak soalnya. Oh, kenapa? Sekarang gerak? Sekarang gerak nggak? Nih, saya nulis nih. Oh ya, baru. Tadi nggak geraknya mulai mana? Dari waktu bergeser ke layar yang ini udah nggak gerak gitu. Apa ya? Tapi sekarang udah gerak kan ya? Sudah, Bu. Oke, kalau udah gerak ya udahlah. Nggak tahu saya kenapa ya tadi ya. Ya udah deh, ada yang ditanyain nggak dari ini? Ini yang kita bahas kemarin. Jadi intinya dalam ini yang kita pelajari kemarin, kita kan mau melakukan sintesis purin. Purin itu ada adenosin dan ada guanosin. Nah, untuk mensintesis adenosin maupun guanosin, kita perlu namanya inosinate, inosin monofosfat. Dimana kalau dia dioksidasi, arahnya akan menuju guanosin, GMP. Tetapi kalau dia bertemu aspartat, maka dia arahnya akan menjadi adenosin. Ya, gampangnya seperti itu.
Kalau dioksidasi akan menjadi guanosin monofosfat. Kalau ketemu aspartat, dia akan menjadi adenosin. Gitu aja ngingetnya, biar gampang. Nah, kalau dia awalnya dalam bentuk guanosin monofosfat dan adenosin monofosfat, untuk dijadikan deoksi, maka caranya kita lakukan reduksi. Kita lakukan reduksi, sehingga kalau kita reduksi, maka kita akan menghilangkan gugus hidroksil pada atom karbon gula pentosa yang nomor 2. Jadi gugus OH yang di sini kita reduksi, kita hilangkan. Maka jadilah deoksi AMP dan deoksi GMP. Deoksi AMP dan GMP inilah yang digunakan sebagai building block atau pembentukan yang menyusun DNA gitu ya. Nah, kemarin kita juga sudah belajar tentang regulasinya. Nah, tadi yang kita pelajarin itu ya, secara singkat itu seperti ini. Jadi berangkatnya dari ribosa 5-fosfat, diubah menjadi PRPP. Kemudian dari PRPP diubah menjadi 5-fosforibosilamin, yang tadi yang gugusnya diganti menjadi aminah. Kemudian melalui 9 tahap terbentuk inosin monofosfat. Nah, inosin monofosfat nasibnya ada 2. Kalau dioksidasi arahnya menjadi guanosin monofosfat. Tapi kalau dia ketemu dengan aspartat arahnya menjadi adenosin. Nah, hasil dari ini yaitu AMP dan GMP. AMP dan GMP ini akan menghambat proses-proses sebelumnya. Karena tubuh kita memang default-nya untuk bisa melakukan regulasi. Nggak seenaknya tubuh kita ini memproduksi molekul-molekul tersebut. Jadi ketika sudah diproduksi banyak GMP dan AMP, maka masing-masing AMP dan GMP ini akan melakukan inhibisi atau penghambatan pada proses-proses sebelumnya. Di mana GMP ya akan menghambat proses yang di sini, proses oksidasi IMP menjadi XMP. Jadi yang dihambat adalah enzim IMP dehidrogenase. Selain itu, AMP juga melakukan inhibisi pada enzim adenilosuksinat sintase. Sehingga tidak akan terbentuk adenilosuksinat dan XMP di sini. Nah, selain itu, AMP dan GMP juga menghambat proses pembentukan 5-fosforibosilamin. Jadi yang dihambat yang di sebelah sini, enzim yang ini yang dihambat. Di mana glutamin PRPP amidotransferase dihambat oleh AMP dan GMP. Selain itu juga dihambat oleh ini, IMP ya, ini IMP. Oh, ini salah ini. Ini dihambat oleh GMP. Aduh, kenapa nih pulpennya? Nah, ini ya. Jadi proses pengubahan PRPP menjadi 5-fosforibosilamin dihambat oleh 3 molekul, yaitu EMP, AMP, dan GMP. Selain itu, AMP ini kan adenosin monofosfat, bisa diubah menjadi adenosin difosfat. Adenosin difosfat akan menghambat proses pembentukan PRPP. Jadi proses inhibisi itu disebut dengan feedback inhibition. Jadi inhibisi timbal balik. Artinya produk yang dihasilkan ketika itu dalam jumlah yang banyak akan menghambat proses-proses sebelumnya. Sehingga kalau proses sebelumnya dihambat, otomatis produksinya akan semakin sedikit. Begitu. Oke. Dari materi yang sudah kita pelajari hari Senin. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau mau diulang juga silakan. Bagian mana yang perlu saya ulang? Karena ada 3 bagian nih yang kemarin kita pelajarin. Sebelum saya lanjutkan ke sintesis pirimidin.
Nggak ada nih. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan nih. Kita beralih ke sintesis pirimidin. Ingat, pirimidin ada 3. Kalau purin tadi ada 2 ya, ada adenosin dan guanosin. Kalau pirimidin ada 3. Ada citidin, C, singkatannya C. Ada uridin, U, dan ada thymidin, T. Jadi citidin, uridin, dan timidin. C, U, dan T. Seperti biasa, kalau dia dalam bentuk monofosfat tanpa adanya reduksi, artinya teroksidasi ya. Jadi kalau dia bentuknya gula pentosanya di sini adalah gugus OH, maka dia akan menjadi pembentuk building block dari RNA. Artinya yang digunakan untuk menyusun RNA. Tetapi kalau di bagian atom karbon yang di sini ternyata tidak ada gugus OH, maka dia akan digunakan untuk membuat DNA. Jadi namanya ditambahi deoksi. Yang awalnya citidin monofosfat ditambahin deoksi citidin monofosfat. Gitu ya. Itu cuma penamaan aja, tapi saya harap kalian juga ingat. Kalian bisa membedakan antara misal CMP dan BCMP. Mana yang dipakai DNA, mana yang dipakai RNA. Oke. Seperti biasa, untuk membuat cincin-cincin pada suatu molekul, purin maupun pirimidin, kita memerlukan beberapa bahan. Nah, yang pertama, kita perlu glutamin. Glutamin ini adalah asam amino yang mempunyai gugus amida. Ini gugus amida ya. Nah, kemudian ada karbonat. Karbonat ini adalah HCO3-. HCO3-. Dan kemudian kita butuh ATP. Ketiga bahan ini akan membentuk molekul di bawah ini. Nah, seperti biasa di sini saya tuliskan jelas ya, ininya, apanya sih? Atom-atomnya berasal dari mana? Jadi yang misal di sini dia berasal dari karbonat, yang di sini berasal dari glutamin, dan ini dari ATP. Gitu ya. Molekul ini disebut dengan karbamoil fosfat. Nah, karbamoil fosfat ini akan bertemu dengan molekul ungu ini yang saya gambarkan ungu. Molekul ini adalah asam amino lagi, dia adalah aspartat. Dimana kalau aspartat itu gugus sampingnya adalah gugus karboksil. Kalau tadi glutamin gugusnya amida, kalau aspartat gugusnya karboksil, COO-. Sehingga membentuk molekul yang saya gambarkan di sebelah kanan. Yang ini ya. Nah, molekul ini disebut dengan karbamoil aspartat. Oke. Kalau kalian ngerasa kurang jelas baca tulisan saya, bisa konfirmasi ke saya ya. Ini bacanya apa? Nah, ini karbamoil aspartat ini saya gambarkan sedemikian rupa sehingga kalian bisa ngerti cincinnya itu terbentuk dari mana. Nah, jadi cincinnya itu terbentuk di sini. Nah, oh jangan gini lah, putus-putus aja kali kan belum terbentuk di sini. Nah, jadi cincinnya terbentuk di sini. Nah, untuk itu kita perlu melakukan pengurangan molekul air. Nah, jadi kalau mau bikin cincin itu sebenarnya gampang. Tinggal kita kurangin molekul airnya. Jadi kita kurangin molekul airnya, menghasilkan molekul air ya maksudnya. Menghasilkan molekul yang ada di samping. Jadi gampang ya. Ini kan istilahnya cuma disambung aja gitu. Nah, molekul ini disebut dengan dihidroorotate. Nah, dihidroorotat. Nah, enzim yang terlibat dalam proses ini gampang enzimnya ya. Dihidroorotase. Atau mungkin kalau kalian
susah ngomongnya, kalian bisa tulis dihidroorotat sintase, boleh. Karena intinya enzim ini berfungsi untuk membentuk molekul ini, dihidroorotat. Nah, sekarang kita pengen mengubah dihidroorotat menjadi ini. Ini adalah orotat. Kalau kita lihat perbedaannya hanya ada pada di sini. Adanya ikatan rangkap baru yang terbentuk. Nah, kalau kita melakukan ikatan rangkap seperti ini, caranya gampang. Kita tinggal mengurangi hidrogennya. Kalau kita lakukan pengurangan hidrogen, artinya prosesnya adalah proses oksidasi. Maka kalau prosesnya oksidasi, enzim yang bertindak adalah dehidrogenase. Seperti biasa ya. Nah, dehidrogenase, benar. Dehidrogenase ya. Jadi nama lengkap enzimnya adalah dihidroorotate dehidrogenase. Dihidroorotate dehidrogenase. Artinya molekul ini dioksidasi. Gitu ya. Ingat kalau oksidasi tentu saja kita akan melibatkan kalau enggak NAD plus ya kita melibatkan FAD ya kan? Tapi di sini kita melibatkan NAD plus diubah menjadi NADH. Nah, dari orotat barulah di sini masuk molekul yang dari kemarin-kemarin selalu kita bicarakan, yaitu molekul ini, gula pentosanya, yaitu PRPP. Jadi PRPP itu selalu terlibat dalam proses sintesis purin maupun pirimidin. Nah, enzim yang terlibat di sini adalah orotate fosforibosil, jadi namanya panjang ya, fosforibosil transferase. Jadi maksudnya enzim ini adalah untuk mentransfer PRPP ini ke dalam molekul ini, gitu. Nah, sehingga di sini terbentuk molekul namanya orotidin monofosfat. Kita singkat OMP. Nah, orotidin monofosfat akan diubah menjadi molekul yang ada di sini. Kalau kita lihat perbedaannya hanya pada gugus karboksilnya. Jadi gugus karboksilnya kita ubah menjadi, kita hilangkan. Maka sekali lagi, kalau kita menghilangkan atom karbon, maka prosesnya adalah dekarboksilasi. Untuk itu enzimnya namanya dekarboksilase. Jadi yang bertindak adalah OMP dekarboksilase. Karena apa? Karena atom karbonnya yang di sini kita hilangkan, kita discard. Seperti biasa, kalau kita hilangkan atom karbon, kita akan menghasilkan CO2. Oke, ini jadi molekul apa? Ini jadi molekul uridin monofosfat. Nah, uridin monofosfat ini yang kita bicarakan di atas. Saya singkat UMP. Nah, uridin monofosfat adalah salah satu basa nitrogen purin. Ini. Ya kan? Sehingga kalau uridin monofosfat, ingat uridin monofosfat itu hanya terlibat pada RNA. Jadi dia bisa langsung digunakan sebagai building block dari RNA. Nah, kemudian uridin monofosfat ini mempunyai dua nasib. Jadi nasib yang pertama arahnya dia akan menghasilkan molekul citidin monofosfat. Dan yang kedua, dia akan menghasilkan molekul timidin monofosfat. Oke, sekarang kita coba yang citidin dulu. Nah, kita lihat apa perbedaan molekul uridin monofosfat dan yang ada di bawah sini. Perbedaannya hanya ada pada gugus fosfatnya. Ini ada 3 dan yang di sini ada 1. Maka untuk menambahkan gugus fosfat, kita perlu enzim namanya kinase. Maka enzim yang bertindak adalah UMP kinase. Kalau kita menambahkan fosfat, enzimnya selalu kinase. Kalau kita mengurangi fosfat, enzimnya selalu fosfatase. Biar kalian ingat ya, nama enzim-enzimnya. UMP kinase. Nah, kemudian masuklah molekul ini. Nah, ini molekul apa nih? Molekul ini selalu saya gambarkan warna oranye sejak dari kemarin.
Ini adalah salah satu asam amino, yaitu glutamin, disingkat GLN. Fungsinya apa? Glutamin itu fungsinya intinya ya. Glutamin di sini adalah untuk mengganti gugus karbonil yang ini menjadi gugus amina. Sehingga menghasilkan, nah ini baru sitidin trifosfat. Nah, yang di atas ini tetap uridin ya. Jadi ini adalah uridin trifosfat. Karena kita tidak merubah cincinnya sama sekali. Nah, kalau yang di bawah ini cincinnya kita ubah sedikit. Yang awalnya karbonil di sini kita ubah menjadi gugus amina. Jadi dia berubah menjadi sitidin trifosfat. Nah, sitidin trifosfat kita pengen supaya dia jadi sitidin monofosfat. Lihat, sitidin monofosfat. Lagi-lagi enzim yang kita gunakan untuk menghilangkan fosfat adalah fosfatase. Jadi nama enzimnya CTP, sitidin trifosfat fosfatase. Jadi kita hasilkan di sini 2 fosfat. Karena kita hilangkan ya 2 fosfatnya ya, menyisakan 1. Nah, ini adalah sitidin monofosfat. Di mana sitidin monofosfat ini digunakan untuk building block dari RNA. Apabila kita kepengen dia supaya digunakan untuk DNA, maka kita lakukan reduksi. Reduksi untuk menghasilkan DCMP. Di mana DCMP akan digunakan untuk DNA. Oke, gampang ya prosesnya ya. Kita sebenarnya intinya untuk mengubah uridin menjadi sitidin, kita hanya perlu mengubah gugus karbonil yang ada di sini menjadi gugus amina. Makanya kita tambahkan glutamin. Gitu. Nah, sekarang kita beralih bagaimana uridin monofosfat diubah menjadi thymidin monofosfat. Nah, jadi di sini kalau kita lihat molekul yang ada di sini, uridin monofosfat dengan yang ada di sini, perbedaannya hanya pada adanya atom gugus fosfat, bukan atom fosfat ya, gugus fosfat. Di sini ada 2, di sini ada 1. Apakah ada yang berbeda? Ada. Lihat, di sini gugusnya OH, di sini gugusnya H. Jadi kalau kita menghilangkan gugus hidroksil, menghilangkan oksigen, maka proses yang terjadi adalah proses oksidasi. Maka enzim yang bertindak adalah UMP dehidrogenase. Sehingga di sini kita membentuk deoksiuridin difosfat. D-nya gede, sorry. Uridin, deoksiuridin difosfat. Nah, uridin difosfat ini kita pengen ngubah jadi deoksiuridin monofosfat. Hilang tulisannya. Nah, lihat di sini cuma ada 1 fosfat, ini ada 2. Jadi kita kurangi. Maka lagi-lagi enzim yang bertindak adalah kinase. DUDP kinase. Melepaskan 1 gugus fosfat. Nah, ini baru. Yang terakhir ini adalah D-thymidin monofosfat. Deoksithymidin monofosfat. Nah, perbedaan antara deoksiuridin dan thymidin cuma ada pada ini. Lihat, ada metilasi di sini. Nah, metilasi itu terbentuk atau dibawa oleh molekul yang disebut namanya panjang ya. Kita sebut saja THF, tetrahidrofolat. Jadi ini ditambahkan THF. Tetrahidrofolat. Nah, tetrahidrofolat itu menambahkan gugus metil yang ada di sini. Sehingga terbentuklah DTMP, di mana T, basa nitrogen T, itu hanya digunakan pada DNA. Jadi ini tidak bisa digunakan pada RNA. Tidak bisa digunakan pada RNA. Nah, begitu juga dengan ini ya.
basa nitrogen uridin. Uridin nggak bisa digunakan untuk DNA, dia hanya bisa digunakan untuk RNA. Kalau dia ingin digunakan untuk DNA, maka harus diubah dulu menjadi timidin. Gitu. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Sebelum saya lanjutkan ke proses degradasi purin dan pirimidin. Izin Bu, Oke, siapa nih yang nanya nih? Arta Bu. Oke, silakan Arta. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan Bu. Itu yang Iya. pertama, ketika tadi yang di bagian uridin monofosfat itu tadi kan Bu, fosfatnya ada satu. Bukan di situ, Ding. Yang mana? Ini uridin monofosfat nih. Fosfatnya ada satu. Yang Nih. di mana tadi lah? Ini Oh uridin ya, monofosfat nih. iya Bu. Nah, di bagian uridin monofosfat itu kan Bu, fosfatnya di situ ada satu. Iya. Tapi ketika di uridin trifosfat itu dia bisa fosfatnya jadi 3. Itu Iya. berasal dari mana Bu? Dari ATP. Maaf ya, saya nggak tulis. Benar. Bagus pertanyaannya. 2 ADP. Gini. Fosfatnya berasal dari ATP oleh enzim UMP kinase. Makanya di sini ada 2 gugus fosfat tambahan. Jadi ATP diubah jadi ADP, tapi ada 2 ATP-nya. Makanya di sini ketambahan 2 gugus fosfat. Gitu. Oke, gimana Arta? Ada lagi? Oke, baik Bu. Kemudian yang mohon maaf Bu, boleh agak ke bawah sedikit Oke, nggak Bu? silakan. Yang ini? Ya, ini Bu. Nah, tadi di atas itu kan Bu, gugusnya gugus karboksil. Nah, kenapa ketika di Karbonil. bagian oh iya karboksil pula aku bilang. Nah, di bagian uridin trifosfat itu kan Bu, gugusnya karbonil. Nah, di bagian sitidin trifosfat dia amina. Nah, itu Benar. gunanya penggantian gugusnya itu Bu, apa Bu? Ada Oh, nggak gunanya nanti ada. pengaruh ke hasilnya Bu? Ada. Ini. Sebentar. Nah, kita kan pengen buat CMP, dan TMP yang bahannya dari UMP. Jadi TMP dan CMP itu turunan dari UMP gitu. Jadi istilahnya gini, UMP itu bisa dibikin CMP maupun TMP. Nah, kalau kita lihat strukturnya di sini, UMP itu karbonil. Kalau CMP dia amina. Makanya untuk jalannya dari UMP menuju CMP, kita harus mengubah yang awalnya karbonil menjadi amina. Gitu. Masih kurang paham nggak, Arta? Sudah paham Bu. Oke. Kemudian Bu, kalau Nah, misalnya di setiap gugus apa nih tadi ya? Di setiap gugus-gugus itu Bu punya fosfat yang berbeda, itu ada nggak nanti masalah di hasilnya Bu? Maksudnya ada nggak pengaruh fosfat di eh, yang dihasilkan nantinya Bu? maksudnya ini nih, misal yang terbentuk di sini tuh sitidin difosfat gitu. Atau gimana? Iya, iya Bu, seperti kayak misalnya kan di uridin trifosfat sama si sitidin trifosfat itu kan Bu ada 3 fosfatnya. Nah kalau misalnya nanti di bagian situ fosfatnya hanya 1, itu kemungkinan akan terjadi apa ya Bu? Atau bisa jadi nggak Bu nanti di bagian situ Oh ya, fosfatnya hanya 1? oke. Nggak akan terjadi. Baik. Jadi pengubahan uridin menjadi sitidin nggak akan terjadi. Misal di sini ternyata yang ada itu difosfat. Maka apakah bisa UDP diubah menjadi CDP? Itu nggak bisa. Karena apa? Karena mekanisme di dalam tubuh kita itu sudah ada komunikasinya masing-masing. Nah, termasuk salah satunya komunikasinya itu menggunakan gugus fosfat. Jadi gugus fosfat itu kayak semacam kode. Misalnya kalau dia trifosfat, artinya kalau dia trifosfat, dia bisa melakukan penggantian gugus, misal nih. Nah, kalau dia difosfat, kalau dia perintahnya difosfat, artinya dia sinyalnya itu nggak bisa sampai penggantian gugus. Misal cuma bisa dioksidasi aja, kayak ini nih. Nah, kalau difosfat seperti ini, fungsinya hanya bisa untuk dilakukan oksidasi. Nih, mana tadi? DUDP menjadi, balik lagi ke UMP. Iya, misal nih,
dari monofosfat menjadi difosfat. Itu berarti sinyalnya cuma bisa melakukan oksidasi. Tapi kalau trifosfat menuju trifosfat, berarti dia bisa jadi itu sinyal untuk melakukan penggantian gugus. Jadi atomnya diganti. Gitu. Itu kayak sejenis komunikasi antar sistem-sistem di dalam tubuh kita gitu. Udah defaultnya dari Tuhan kayak gitu memang. Gitu. Gimana? Oke, baik. Sudah paham, Bu. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Bu. Oke, terima kasih juga sudah bertanya. Yang lain gimana? Apakah ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, Bu. Oke, silakan Reliana. Untuk memperjelas Ibu, berarti untuk sintesis pirimidin itu kan ada 3, uridin, terus sitidin ya Bu. Benar? Sitidin sama apa Bu? Satu lagi? Timidin. Iya, timidin. Nah, berarti sitidin sama uridin ini bisa disintesis timidin bisa disintesis dari urimidin. Benar. Nah, kalau misal diganti Bu, yang pertama itu si ini terus bisa nggak menghasilkan si uridin sama si sitidin gitu Bu? Oke, sayangnya nggak bisa. Gini, saya kasih alurnya. Sebenarnya prosesnya itu bisa bolak-balik ya teman-teman. Tapi kalau saya ceritakan mekanismenya secara rinci, mungkin waktunya nggak akan cukup. Karena tubuh kita itu memang sangat kompleks ya. Saya gambarkan mekanismenya ya. Nah, ini nyambung juga sama pertanyaannya siapa tadi, Arta ya. Jadi, kalau misal kita punya CDP, CDP itu adalah sitidin difosfat, bukan trifosfat ya. Sitidin difosfat ini bisa mengalami oksidasi menjadi deoksisitidin difosfat. Nah, deoksisitidin difosfat ini bisa langsung diubah menjadi deoksisitidin, deoksisitidin trifosfat. Nah, jadi ini maksudnya sinyal dari fosfatnya tadi. Jadi kalau difosfat itu bisanya dioksidasi aja. Nah, untuk diubah menjadi yang lain, jadi DCTP, sitidin trifosfat diubah menjadi DUTP, jadi C diubah menjadi U, itu harus trifosfat. Nah, DUTP ini bisa juga berasal dari DUDP, di mana DUDP juga bisa berasal dari UDP. UDP ini uridin difosfat. Ya, misal ini kondisinya kita punyanya sitidin difosfat dan uridin difosfat. Maka dari sitidin difosfat dan uridin difosfat kita bisa menghasilkan deoksiuridin trifosfat. Nah, dari deoksiuridin trifosfat ini bisa kita ubah menjadi deoksiuridin monofosfat. Nah, deoksiuridin monofosfat bisa kita ubah menjadi deoksitimidin monofosfat. Gitu. Tapi kalau ini dibalik ke atas, itu nggak bisa. Bisa kalau kita lakukan di luar sel. Artinya kita lakukan sintesis sendiri. Kita lakukan oksidasi sendiri, reduksi sendiri, bisa. Tapi kalau di dalam sel, proses kebalikan ini ke atas seperti ini, itu nggak bisa. Ini menjawab pertanyaan dari Reliana tadi. Jadi kalau misal dibalik, naik gitu. Jadi tadi yang awal saya bilang, dari uridin itu bisa disintesis sitidin sekaligus timidin. Tapi dari timidin itu nggak bisa ke atas. Tapi dari sitidin ini bisa untuk menuju timidin. Jadi intinya timidin ini adalah produk akhir dari sintesis pirimidin. Kalau udah sampai timidin, dia udah mentok. Pilihannya hanya satu, didegradasi. Karena nggak bisa akan balik lagi ke atas. Barulah ketika udah didegradasi, baru bisa kita lakukan cycle. Jadi kita gunakan ulang setelah didegradasi tapi kalau langsung dari timidin menjadi uridin ini ke atas nggak bisa. Gitu. Gimana Reliana? Menjawab nggak? Ya Bu, terima kasih Bu. Terus saya ingin bertanya lagi Bu. Silakan.
Sebelum dihasilkan UMP tadi kan Bu, atau uridin monofosfat dihasilkan OMP. Bisa ke slide-nya nggak Bu? Oh iya, mohon maaf ya. Ini kan ya maksudnya. Ini uridin monofosfat. Ya, sebelum dihasilkan itu kan dihasilkan oritidin monofosfat atau OMP. Nah, disinilah yang dimasukkan si PRPP tadi ya Bu. Gimana? PRPP dimasukkan ketika di sini? Ketika dalam bentuk orotat. Iya. Terus dimasukkan menghasilkan si orotidin monofosfat. Benar. Itu terus si PRPP itu kenapa berikatan dengan atom N itu Bu? Kenapa enggak dengan atom C atau atom O gitu Bu? Karena ini kita balik lagi ke atas, ke yang kemarin. Nah, ini dalam sintesis gula pentosa, lihat di sini ya. Pada prosesnya PRPP ya, ini PRPP. PRPP itu punya 2 gugus fosfat pada atom karbon nomor 1. Gugus fosfat. Nah, sinyalnya kalau gugus fosfat, ini komunikasi antar sistem ya di dalam tubuh kita. Gugus fosfat ini akan diubah menjadi nitrogen. Nah, diubah menjadi nitrogen ini oleh glutamin. Nah, untuk itulah pada proses pembentukan basa nitrogen atau pirimidin, itu yang berikatan tuh N-nya yang di sini. Karena memang yang terbentuk setelah PRPP itu adalah ribosil amin. Jadi gugus amina yang di sini yang terbentuk. Karena itulah perikatannya pada atom nitrogen, bukan pada atom oksigen atau karbon. Gitu. Gimana, Reliana? Iya, Bu. Bisa ke bawah lagi nggak, Bu? Oke. Yang mana? Yang ini tadi ya. Ke bawah lagi, Bu. Oke. Nah, ini, Bu. Setelah dihasilkan tadi ini si uridin trifosfat. Iya. Itu kan masuk si glutamin ya. Benar. Kenapa yang dipakai itu asam amino glutamin? Apakah bisa digantikan dengan asam amino yang lain gitu, Bu? Oke, pertanyaannya bagus nih. Jadi gini teman-teman, asam amino itu masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Hanya beberapa asam amino yang gugus sampingnya itu sama. Jadi ini misalnya nih. Nah, ini glutamin, coba lihat ya. Glutamin ini rantai R-nya. Ini gugus R-nya. Gugus R. Nanti maksudnya gugus R itu apa? Mungkin nanti kalau kalian belajar asam amino kalian ngerti. Tapi saya jelaskan secara singkat aja ya. Gugus R itu artinya gugus samping. Jadi masing-masing asam amino itu punya gugus R yang berbeda. Kok nggak muncul nih? Nggak muncul. Nah, asam amino itu cirinya gini. Ada gugus karboksil, ada gugus amina, dan ada gugus R. Ini gugus R. Nah, masing-masing asam amino itu gugus R-nya berbeda-beda. Ada yang gugus R-nya itu punya gugus karboksil. Misalnya, aspartat dan glutamat. Misal, ada juga yang punya gugus sampingnya adalah amina. Misalnya adalah lisin dan arginin. Ada juga yang misal gugus sampingnya adalah OH. Misalnya serin dan treonin. Nah, kalau kita lihat di sini glutamin, dia punya gugus amida. Bedakan ya antara amida dengan amina. Kalau amida, dia punya gugus karbonil seperti ini. Tapi kalau amina, dia nggak akan punya gugus karbonil seperti ini. Nah, satu-satunya asam amino yang punya gugus amida hanyalah glutamin. Gitu. Makanya posisi glutamin ini nggak akan bisa digantikan oleh asam amino yang lain. Gitu. Siapa tadi? Reliana. Intinya nggak bisa diganti ya. Karena gugus fungsinya glutamin itu eksklusif. Cuma dia yang punya. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih juga sudah bertanya. Pertanyaannya bagus banget. Tadi Arta sama Reliana. Oke, gimana? Ada lain yang bertanya? Silahkan sebelum saya lanjutkan ke degradasi.
Nah, ini degradasi nih. Oke, kalau tidak ada akan saya lanjutkan ya. Oke, kita lihat yang purin dulu. Nah, jadi kan purin tadi ada dua, ada GMP, ada AMP. Oke, nah GMP dan AMP masing-masing akan diubah menjadi guanosin dan adenosin. Nah, fungsinya, bedanya apa sih adenosin dan AMP dan adenosin, GMP dan guanosin? Nah, kalau kita lihat namanya ya, AMP adalah adenosin monofosfat. Kalau adenosin nggak ada monofosfatnya, artinya di sini adenosinnya tanpa fosfat, tanpa gugus fosfat. Ini juga tanpa gugus fosfat, tanpa gugus P gitu aja lah ya, tanpa gugus fosfat. Nah, jadi fosfatnya keluar, PI fosfat. Nah, ini juga keluar nih fosfatnya. Nah, enzim yang bertindak itu sama. Enzimnya adalah nukleotidase. Sama ya enzimnya ya, yang mengubah AMP menjadi adenosin dan GMP menjadi guanosin. Nah, kemudian adenosin diubah menjadi inosin. Kalau kita lihat struktur adenosin dan inosin itu berbeda pada gugus amina dan karbonil. Jadi kalau adenosin itu gugusnya amina seperti ini. Kalau inosin itu gugusnya karbonil seperti ini. Nah, makanya prosesnya disebut deaminasi. Enzim yang bertindak adalah adenosin deaminase. Gampang ya nama enzimnya ya. Mengikuti fungsinya. Nah, barulah dari inosin ini dihilangkan gula pentosanya, artinya ribosanya dihilangkan. Kan kalau kita ingat ya, di atas kemarin kita bahas inosin monofosfat itu dia selalu punya gugus gula. Ada gula pentosa di bawah gitu, yang berikatan dengan gugus nitrogen. Nah, sehingga akan menghasilkan molekul namanya hipoksantin. Lihat, tanpa ada gula pentosa. Jadi di sini sudah tidak berikatan dengan gula pentosa lagi ya. Sudah tidak ada di sini. Nah, ini namanya hipoksantin. Nah, kalau guanosin diubah menjadi guanin, sama, dia juga kehilangan gula pentosanya. Makanya menjadi guanin. Nah, guanin dan hipoksantin sama-sama diubah menjadi santin. Nah, ini prosesnya namanya oksidasi kalau dari hipoksantin menuju santin. Nah, kalau proses oksidasi artinya penambahan oksigen kan? Nah, lihat di sini ada oksigen, di sini tidak ada oksigen. Maka enzim yang bertindak di sini adalah santin, hipoksantin, oksidase. Kalau kalian sebut dehidrogenase boleh, sama saja, oksidase. Nah, kalau di sini yang awalnya gugusnya amina diubah menjadi hidroksil, diubah menjadi oksigen. Lagi-lagi kalau kita mengubah amina atau menghilangkan amina, kita akan menggunakan proses namanya deaminasi. Maka prosesnya namanya guanin, enzimnya ya, deaminase. Gampang ya. Nah, jadilah santin. Nah, kemudian santin ini akan mengalami oksidasi lagi oleh enzim namanya santin dehidrogenase. Saya harap kalian familiar ya. Nah, menghasilkan molekul asam urat. Nah, asam urat ini seringkali kita dengar ya, menjadi permasalahan orang-orang, khususnya di Indonesia ya. Kita sering banget orang-orang mengeluhkan asam urat. Nah, memang asam urat ini nantinya akan nantinya akan ada di dalam aliran darah dan akan dikeluarkan melalui urin. Namun, apabila di dalam darah kita terdapat banyak asam urat atau asam urat berlebih,
maka asam urat itu akan membeku, gimana ya, membentuk kristal-kristal gitu. Karena asam urat ini adalah bentuk garam. Kalau bentuk garam-garam asam urat. Nah, garam-garam asam urat itu biasanya menyebabkan nyeri atau encok pada bagian persendian manusia. Gitu. Nah, asam urat asalnya dari mana? Nah, asam urat asalnya dari degradasi purin gitu. Purin ya, bukan pirimidin. Nah, sekarang yang pirimidin. Nah, tadi saya bilang kan, nyambung sama pertanyaannya siapa? Arta sama Reliana, kalau hasil akhir dari proses sintesis purin adalah timidin. Timidin monofosfat kalau di sini. Nah, timidin monofosfat ini bisa diubah menjadi thaimin. Lihat di sini ya. Timidin monofosfat diubah menjadi thaimin. Nah, kalau dia menjadi thaimin ini, apa yang dia kehilangan apa? Dia kehilangan gula ribosanya. Aduh, kok nggak bisa nih? Nah, bisa. Dia kehilangan gula ribosanya. Sehingga membentuk thaimin. Nah, thaimin ini akan langsung diubah atau langsung dioksidasi menjadi, lihat di bawah sini. Saya gambarnya agak salah nih. Thaimin, dihidrothaimin. Oh, benar kok. Benar. Jadi thaimin ini akan dilakukan oksidasi. Bentar, apa yang beda ya dengan gambar saya? Ada yang salah kayaknya. Iya, benar kok. Thaimin ini akan dilakukan oksidasi dengan enzim namanya thaimin dehidrogenase, atau kalian sebut oksidase juga boleh. Dehidrogenase. Lihat apa yang berbeda? Ini yang berbeda, teman-teman. Benar kok saya gambarnya. Membentuk dihidrothaimin. Thaimin. Lihat ya bedanya ya. Dioksidasi. Kemudian dihidrothaimin akan ditambahkan molekul air. Nah, biasanya ya, kalau kita mau memecah cincin, kita tinggal mengurangi air, menghasilkan air kalau kita memecah cincin. Tapi kalau kita, ini kebalik, maaf, ngomongnya belepotan. Kalau kita mau membentuk cincin, itu biasanya kita menghasilkan air, membentuk cincin ya. Jadi kalau kita mau, misal tadi yang glukosa tadi ya, glukosa. Nah, glukosa anggap aja seperti inilah ya. Terus kita sambungin tuh yang di sini. Maka biasanya kita akan menghasilkan molekul air. Gitu. Jadi kita bisa membentuk glukosa seperti itu. Oh, cincin 6 benar. Nah, tapi kalau ini sebaliknya. Jadi dari bentukannya cincin diubah menjadi alifatik. Maka kalau ini menghasilkan air, kalau ini kita membutuhkan air. Sehingga kita akan mempunyai produk yang disebut ureido isobutirat. Nah, ini enzimnya adalah dihidropirimidinase. Sama kayak ini ya. Aduh, maaf teman-teman. Pulpennya ini kenapa sih? Dihidropirimidinase. Nggak muat. Sehingga membentuk molekul turunan dari urea, ureido isobutirat. Nah, ureido isobutirat ini akan membentuk molekul beta amino isobutirat. Nah, bedanya apa di sini? Tinggal kita lakukan ini aja, apa sih? Kita kurangi. Lihat di sini cuma sampai sini, tapi di sini dan sampai sini. Jadi di sini kita kurangi aja gugus amidanya. Sehingga dari sini, bentar, enzimnya belum. Nah, enzimnya di sini adalah enzim, aduh namanya agak susah ya, saya juga susah melafalinnya. Ureido propionase. Nah, sehingga di sini kita akan menghasilkan, karena ini dipotong ya di sebelah sini, maka yang kita hasilkan adalah NH4+ ditambah HCO3-
Nah, sisanya kita akan punya beta amino isobutirat. Beta amino isobutirat ini akan bertemu dengan alfa ketoglutarat. Ini kalau kalian ingat, glutarat ini adalah salah satu produk dari siklus Krebs menjadi glutamat. Alfa ketoglutarat bertemu dengan beta amino isobutarat menghasilkan glutamat dan ini molekul ini. Molekul ini adalah metil malonil semialdehid. Nah, metil malonil semialdehid, kalau kalian ingat dengan apa yang sudah kita pelajari tentang beta oksidasi asam lemak dengan rantai karbon ganjil, maka hasil akhirnya adalah metil malonil CoA. Nah, metil malonil semialdehid bisa diubah menjadi metil malonil CoA, sama ya produknya dengan waktu kita beta oksidasi asam lemak ganjil. Metil malonil CoA, di mana metil malonil CoA ini akan bisa diubah menjadi, akan bisa diubah menjadi suksinil CoA. Nah, suksinil CoA larinya kemana? Suksinil CoA larinya adalah ke dalam siklus Krebs. Gitu. Nah, ini enzimnya adalah aminotransferase. Gitu. Oke. Jadi intinya di sini, kalau kita punya purin, maka hasil akhir degradasinya adalah asam urat. Sedangkan kalau kita punya pirimidin, degradasinya adalah metil malonil semialdehid, yang mana akan diubah menjadi suksinil CoA dan akan masuk ke dalam siklus Krebs gitu, dan menghasilkan ATP tentunya ya. Oke. Dari proses degradasi purin dan pirimidin, silahkan kalau ada pertanyaan. Ini prosesnya nggak begitu rumit ya. Intinya kalau degradasi purin kita menghasilkan asam urat, kalau pirimidin menghasilkan metil malonil aldehid. Nanti diubah menjadi suksinil CoA, masuk ke dalam siklus Krebs dan menghasilkan ATP. Gitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ada yang kurang jelas? Ada yang perlu saya ulangin? Saya, Bu. Oke, silakan. Tadi kalau degradasi purin dihasilkan si asam urat. Kalau degradasi pirimidin dihasilkan apa tadi? Metil malonil aldehid. Ya, terus bisa bisa diubah menjadi suksinil CoA yang dipakai di siklus Krebs. Benar. Kalau si pirimidin dipakai di siklus Krebs, terus si asam urat itu digunakan kemana, Bu? Kan kalau kita tahu asam urat itu penyakit gitu, Bu. Iya, Kenapa benar. dia gitu, Bu? Benar, iya benar kok. Asam urat itu tidak digunakan lagi sebenarnya di dalam tubuh kita. Sebenarnya bisa digunakan, tapi biasanya dalam jumlah dikit. Itu akan masuk ke dalam siklus urea. Sayangnya di biproses nggak ada materi tentang itu ya. Tapi kalau kalian ingin baca, bisa baca di Lehninger. Di situ ada namanya siklus urea, asam urat terlibat di situ. Nah, kita sebagai manusia, primata ya kita nih, sejenis primata ya. Bagi manusia, asam urat itu kelebihannya akan dikeluarkan melalui urin. Gitu. Jadi nanti larinya akan ke ginjal asam urat ini. Nanti diolah di ginjal dan kemudian akan dikeluarkan menjadi urin. Gitu. Nah, akan tetapi untuk hewan-hewan yang seperti misal sapi, mamalia seperti sapi atau ikan, amfibi atau yang lain-lain, itu sebenarnya asam urat itu akan diolah lagi menjadi intinya hasil akhirnya adalah NH4+. Apa NH4+ itu? Nitrogen, ion nitrogen gitu. Intinya sebenarnya asam urat itu dipakai, tapi dipakai dalam jumlah kecil. Makanya kelebihannya kita keluarkan lewat urin sebagai manusia. Tapi untuk hewan-hewan yang lebih rendah, maksudnya yang sistemnya tidak lebih kompleks dari manusia, biasanya asam urat itu malah diolah kembali menjadi ion NH4+. Gitu. Gimana, Reliana? Bu, terima kasih, Bu. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Yang lain gimana? Apakah ada pertanyaan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, akan saya lanjutkan. Saya tutup ya yang ini ya. Kita sudah selesai tentang sintesis purin dan pirimidin sampai degradasinya. Nah, sekarang saya ingin membahas, saya pakai PPT ya sekarang ya. Saya ingin membahas tentang asam nukleat. Jadi karena kemarin kalian bilang pada mata kuliah biokimia, kalian belum mendapatkan materi tentang asam nukleat, maka di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang asam nukleat. Sebelum minggu depan, saya ingin kita sudah masuk ke dalam materi replikasi DNA, gitu ya. Jadi minggu depan kita hari Senin akan membahas replikasi DNA, hari Selasanya kita akan membahas transkripsi dari RNA. Nah, sekarang kita bahas dulu asam nukleat. Oh, ini sejarah teman-teman. Asam nukleat itu DNA dan RNA. Oke, sebelum kita masuk. Ketika kalian SMA, kalian masih ingat nggak tentang teori Mendel, hukum Mendel? Masih ingat kan? Atau kalian nggak diajarin? Saya nggak ngerti. Ingat, Bu. Oke, masih ingat, bagus. Oh, diajarin, bagus. Oke, saya dulu juga diajarin tentang namanya hukum Mendel. Jadi hukum Mendel itu tentang pewarisan sifat ya. Bikin tabel gitu kan ya, saya masih ingat dulu. Bikin tabel terus kita cocokin gitu. Ini nanti keturunannya yang kayak begini berapa banding berapa persen ya, seperti itulah. Nah, kalau kalian tahu George Mendel, dia itu melakukan penelitian tentang kacang-kacangan itu selama 7 tahun. Bayangin, dia benar-benar meneliti kalau kita tanam yang kecil ketemu kecil, kita kawinkan kecil besar, kemudian bla bla bla, itu dilakukan selama 7 tahun. Pada tahun sekitar 1860-an. Nah, kemudian dia tulis. Tapi sayangnya belum ada yang tahu tentang teori dia. Kemudian pada tahun 1880 dia meninggal tanpa dia memenangkan hak paten atau penghargaan apapun. Karena saat itu teorinya tidak dipublikasikan dengan baik. Nah, dia meninggal tahun 1880, kemudian pada tahun 1900 barulah buku yang dia tulis itu ditemukan oleh entah keturunannya atau entah seseorang, dan barulah dipublikasikan dengan benar. Nah, barulah setelah dia meninggal sekitar 20 tahun, apa yang dilakukan itu mendapatkan pengakuan dunia. Jadi proses yang dilakukan Mendel itu sangat panjang. Bahkan ketika dipublikasikan teorinya, itu pun juga banyak kontroversi. Nah, jadi kayak istilahnya apa yang diturunkan dari orang tua kepada anak itu kayak sebuah misteri gitu. Dan penelitian atau pembelajaran tentang asam nukleat, tentang informasi genetik itu sangat panjang gitu. Nah, ini saya akan sedikit cerita juga tentang bagaimana orang namanya Friedrich Miescher. Nggak ngerti bacanya gimana ya. Friedrich pokoknya. Pada tahun 1898. Nah, jadi dulu dia tuh meneliti yang namanya virus bakteriophag. Virus bakteriophag ini tuh virusnya ya. Virusnya itu menginfeksi E. coli, menginfeksi bakteri. Jadi kalau misal coronavirus itu menginfeksi kita karena ya manusia. Tapi ada virus namanya bakteriophag, itu menginfeksi E. coli gitu. Nah, dia itu memodifikasi bakteriophag itu sehingga punya label. Jadi yang pertama dia labeli DNA-nya. Biasanya labelnya itu berupa kayak kalau disinari apa jadi pendar gitu biasanya. Nah, jadi yang pertama virusnya itu diberi label pada DNA-nya. Yang kedua, virusnya itu diberi label pada proteinnya, pada kapsidnya di sini. Kapsid itu pembungkusnya, itu adalah sejenis protein. Nah, kemudian dia infeksikan keduanya pada bakteri. Nah, kemudian dia lihat yang ditransfer dari virus ke bakteri itu apa? Nah, setelah dia teliti, ternyata yang ditransfer dari virus kepada bakteri itu bukan protein, melainkan informasi genetiknya, yaitu DNA-nya. Nah, dari situlah orang-orang mulai gempar. Oh, ternyata DNA guys yang diturunkan, yang ditransfer itu DNA bukan protein, gitu. Nah, sering berjalannya waktu ada juga orang namanya Griffith. Nah, pada tahun 1928, ini selisih berapa tahun ya? Oh, jauh nih.
sekitar 30 tahunan kali ya. 30 tahunan Griffith itu melakukan penelitian. Jadi dia punya 2 jenis strain virus, bukan virus ini bakteri ya, bakteri. Dia punya 2 jenis strain bakteri. Yang pertama yang warna biru ini yang tidak mematikan. Kebalik, ya benar, yang tidak mematikan yang biru. Yang merah ini yang mematikan. Yang biru disuntikkan kepada tikus, tikusnya hidup karena nggak mematikan. Yang merah disuntikkan kepada tikus, tikusnya mati. Oke, udah jelas kan ya, itu udah jelas. Nah, kemudian dia percobaan lagi. Yang merah ini direbus. Artinya kalau direbus, asumsi kita dia akan mati. Oke? Bakterinya akan mati. Nah, bakterinya mati, disuntikkanlah ke tikus. Tikusnya hidup. Oke, sesuai hipotesa dia. Kalau kita matiin bakterinya, walaupun bakterinya itu mematikan, maka otomatis tikusnya hidup. Nah, percobaan keempat, dia kaget. Dia campur antara yang non-virulen, artinya yang tidak mematikan, dicampur dengan yang ini, yang hasil rebusan mematikan. Dicampur, ternyata kalau secara hipotesa, secara logika ya, dia udah dibunuh yang ini. Dan yang ini dia nggak mematikan, otomatis harusnya tikusnya hidup. Tapi kenyataannya tikusnya mati. Nah, kaget dong si Griffith. Akhirnya gempar orang-orang ilmuwan pada masa itu. Apa yang terjadi? Apakah ada yang bisa ditransfer antara sel mati dari sel mati ke sel hidup? Nah, dari situ mulailah beberapa orang mulai meneliti. Nah, si Griffith ini juga meneliti. Ternyata materi genetik dari bakteri yang sudah dimatikan ini masih bisa ditransfer kepada bakteri yang hidup. Jadi, materi genetik kita sebagai makhluk hidup, walaupun kita terluka, walaupun kita sakit keras, walaupun kita dihanguskan, dimusnahkan, materi genetik kita akan menyimpan semua informasi kita, akan tetap menyimpan informasi kita. Walaupun kita meninggal beberapa tahun pun, ribuan tahun pun, informasi genetik kita akan masih tetap ada. Gitu ya. Jadi Griffith ini akhirnya membuat statement kalau ternyata bakteri itu bisa melakukan transfer materi genetik. Iya, kalau kita sebagai manusia nggak akan bisa sih ya, karena itu terlalu rumit. Kalau bakteri kan prokariot ya selnya ya, jadi lebih sederhana daripada kita yang eukariot. Apalagi kita eukariot tingkat tinggi, jadi pasti lebih rumit untuk melakukan transfer itu, transfer materi genetik kecuali lewat bayi, lewat dari orang tua kepada anak. Nah, kalau bakteri itu bisa dilakukan. Makanya kalau dalam rekayasa genetik biasanya banyak proses namanya transformasi. Artinya kita transfer materi genetik antar sel. Itu bisa dilakukan di laboratorium. Kita bisa melakukannya. Gitu. Nah, itu tahun 1928. Jadi mulai tahun 1928 itu orang-orang mulai meneliti yang namanya materi genetik, DNA. Oh, inilah yang diturunkan, oh inilah yang ditransfer, oh inilah yang menyimpan informasi, bukan protein. Gitu. Oke, sekarang kita lihat struktur dari DNA dulu sebelum kita masuk ke RNA. Asam nukleat ada 2 ya teman-teman, ada DNA, ada RNA. Nah, sekarang kita bahas DNA dulu. Nah, DNA seperti yang kemarin kita pelajari, DNA itu dia tersusun atas yang pertama, fosfat, gula pentosa. Ingat gula pentosanya yang ini, atom karbon yang ini, yang atom karbon nomor 2 pokoknya. Nomor 2 berarti ya benar yang ini ya. Itu H, bukan OH. Nah, dan yang ketiga terdiri atas basa nitrogen. Jadi ada 3 bagian. Building block-nya ada 3. Fosfat, gula, dan basa. Nah, kalau kita mau membaca struktur DNA, mutlak kita membacanya dari ujung 5 aksen. Jadi pembacaan DNA itu dari ujung 5 aksen. Kenapa dinamakan ujung 5 aksen? Karena dimulai dari gugus fosfat. Nah, gugus fosfat ini berikatan pada atom karbon nomor 5 dari gula. Makanya disebut ujung 5. Sedangkan ujung terakhirnya, lihat di sini, kita akan bertemu dengan gugus hidroksil.
Kenapa disebut ujung 3 aksen? Karena gugus hidroksilnya berikatan dengan atom karbon nomor 3 pada gula pentosa. Jadi pembacaan DNA itu mutlak dari ujung 5 aksen menuju 3 aksen. Jadi istilahnya 5 aksen menuju 3 aksen. Gitu ya. Jadi kalau ini 5 ke 3 kita bacanya ATG gitu. Nah, 5 aksen, 3 aksen. Kalian harus tahu ini. Kenapa 5 aksen? Kenapa 3 aksen? Karena dimulainya dari gugus fosfat menuju gugus hidroksil. Nah, gugus fosfatnya mengikat atom karbon nomor 5. Sedangkan hidroksilnya yang di ujung sini mengikat atom karbon nomor 3. Jadi kalau kita membaca DNA, itu harus dari ujung 5 aksen menuju 3 aksen. Jadi saya harap kalian familiar dengan kata ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen. Oke. Nah, backbone. Backbone itu tulang punggung. Artinya yang jadi pinggir-pinggirannya. Gimana ya ngomongnya ya? Yang membentuk rangka lah. Yang membentuk rangka dari DNA adalah ini, gula dan fosfat. Jadi yang pink ini gula, yang biru ini fosfat. Jadi selang-seling, gula, fosfat, gula, fosfat, gula, fosfat, gula, fosfat. Jadi yang membentuk rangka adalah gula dan fosfat. Gitu. Sedangkan basa nitrogen ini ATG yang di sini. Nah, ini ada di bukan rangka ya, dia ada di dalam. Nah, nanti basa nitrogen ini akan berikatan dengan sesama basa nitrogen. Karena kita tahu DNA itu adalah double helix. Nah, nanti kita lihat double helix DNA itu seperti apa. Nah, ini dia struktur DNA yang ada ikatan hidrogen antara dua basa nitrogen. Lihat di sini, thymine berpasangan dengan adenin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, kalau adenin dan thymine, interaksinya berupa dua interaksi hidrogen. Lihat, ada dua interaksi hidrogen. Di sini bisa lihat ya, dari karbonil dengan gugus amina, dari gugus amina dengan gugus amina juga. Di sini. Nah, sedangkan kalau guanin dan sitosin, ada 3 ikatan hidrogen. Nah, kalau kita lihat di sini, mana yang lebih kuat interaksinya? Thymine, adenin, atau guanin, sitosin? Menurut kalian gimana? Mana yang interaksinya lebih kuat? T dan A atau G dan C? Halo, ada yang bisa menjawab nggak? Ya, kalau kita belajar kimia ya, semakin banyak ikatan otomatis, semakin banyak interaksi, semakin banyak ikatan otomatis, yang terjadi adalah semakin kuat. Jadi antara ikatan thymine dan adenin masih lebih kuat ikatan guanin dan sitosin. Nah, karena ada 3 ikatan hidrogen, yang di sini cuma ada 2, maka yang lebih kuat guanin dan sitosin. Gitu. Yang lebih stabil istilahnya ya. Kalau di kimia lebih stabil. Oke, aduh gambarnya pecah teman-teman, mohon maaf ya. Saya screenshot soalnya. Oke, ini struktur DNA. Jadi backbone-nya adalah gula pentosa. Aduh, typo lagi saya nih. Gugus sampingnya adalah basa nitrogen dan basa nitrogen selalu berpasangan. Jadi lihat di sini karena DNA itu adalah double helix, artinya ada 2 pasang untai. Maka untai yang ada di luar, bagian luar adalah fosfat dan gula. Lihat, yang ada di luar nih, maksudnya yang ada di pinggir-pinggir adalah fosfat dan gula. Nah, yang ada di dalam adalah basa nitrogen yang masing-masing berinteraksi hidrogen. Lihat di sini ya. Jadi A berikatan dengan T, G dengan C, T dengan A, C dengan G. Sehingga struktur DNA itu selalu double helix seperti ini. Nah, DNA, panjang DNA itu dinyatakan dengan BP, base pair. Jadi misal nih, kalau kita lihat gambar di samping ini, kita lihat ada berapa base pair. Nah, ya udah kita hitung aja 1, 2, 3, 4. Jadi yang saya gambarkan di sebelah kanan ini ukurannya adalah 4 BP atau 4 base pair. Di mana 4 base pair itu terdiri atas 8 basa nitrogen yang berikatan satu sama lain.
Gitu. Nah, ini dia nih, struktur DNA. Jadi struktur DNA itu pertama kali dicetuskan oleh Watson and Crick tahun 53. Coba ya, jauh banget ya. Pertama kali DNA disintesis itu oleh Frederick tadi yang pakai eksperimen pakai virus tadi. Itu tahun 1890-an. Nah, itu dia baru pertama kali sintesis DNA. Struktur DNA itu baru bisa ditemukan, baru bisa ditentukan, baru bisa orang-orang itu baru berpikir, oh gini loh strukturnya. Itu baru 50 tahun setelah itu. Jadi selisihnya 50 tahun ya. Jadi DNA, materi genetik itu penelitiannya sangat panjang. Butuh waktu 50 tahun untuk bisa menentukan. Kalau kayak gini loh strukturnya DNA tuh, kayak gini strukturnya. Berpilin, terus ada double kayak gini. Itu butuh waktu 50 tahun. Nah, ini adalah struktur DNA. Nah, kalau single strand, berarti kalau single strand ya berarti dari 5 ke 3 ini aja ya. 5 ke 3. Nah, kalau single strand ya cuma 1. Nah, kalau double strand, ingat, tadi saya bilang kalau A berpasangan dengan T, C berpasangan dengan G. Berarti selalu berkebalikan. Lihat ini. Lihat ya. Struktur yang ini deh. Lihat struktur yang ini deh. Lihat ya. Biasanya DNA itu dibacanya dari 5 aksen menuju 3 aksen. Makanya panahnya ke bawah, ya kan? Menuju ke arah 3. Ini ke atas, menuju ke arah 3. Pokoknya membacanya harus dari 5 ke 3. Nah, kalau membacanya dari 5 ke 3, maka yang berinteraksi, artinya kalau kita lihat double strand-nya, itu sebaliknya. Lihat di sini sekarang, double strand di sini. Kalau 5 ke 3, maka pasangannya 3 ke 5. T berpasangan dengan A, G berpasangan dengan C, dan lain-lain. Ingat, DNA itu 5 ke 3, tapi pasangannya 3 ke 5. Selalu seperti itu. Dan bentuknya DNA itu selalu berpilin seperti ini. Gitu ya. Dimana yang di samping-samping ini adalah rangkanya. Adalah gula dan fosfat. Berseling-seling gitu ya. Oke. Nah, kalian harus tahu juga bahwa yang untai dari 5 ke 3 ini disebut dengan coding strand. Codon. Coding strand. Nggak bisa nulis saya di sini, mohon maaf ya. Itu nggak bisa. Kalian kali ganti ya pakai PPT aja, nggak pakai Canva ya. Ya, pokoknya kalau dia dari 5 ke 3, dia disebut coding strand. Sedangkan yang dari 3 ke 5 seperti ini, jadi kebalikan dari 5 ke 3, pasangannya disebut non-coding strand atau template. Nah, itu nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, sekarang kita belajar genom dan gen. Genom dan gen, apa bedanya? Kalau genom itu seluruh DNA di dalam sel. Kalau gen adalah bagian dari genom yang mengkode fungsi tertentu. Nah, kalau lihat di sini, kromosom itu genom ya, teman-teman. Jadi kromosom itu bisa berisi keseluruhan genom atau sebagian genom. Nah, kalau misalnya manusia seperti kita punya 23 pasang kromosom, artinya genom kita itu ada 23 itu. Jadi ada menjuntai 23 itu. Jadi panjang banget DNA kita tuh. Nah, ini kromosomnya apa nih? Saya kok nggak nulis ya ini apa ya? Ini kromosomnya, entah ini kromosomnya apaan. Dia punya ukuran 10 pangkat 7 sampai 10 pangkat 10 base pair. Coba kalian mikir, 10 pangkat 10 itu apa? Juta bukan ya? Miliar itu 9. Kalau 10 apa ya? 10 miliar berarti. 10 miliar base pair. Kromosom ini kayaknya prokariot deh. Prokariot. Kalau manusia jauh lebih besar. Manusia itu punya 1,3 billion base pair. Jadi banyak banget manusia tuh. Ya karena kita memang rumit ya. Nah, di mana bagian kecil dari genom itu adalah gen. Di mana gen itu biasanya cuma 10 pangkat 3 base pair atau 10 pangkat 6. Nah, gen ini biasanya mengkode satu atau beberapa protein.
bisa juga mengkode satu set protein. Kayak kemarin kita belajar fatty acid sintase, di mana fatty acid sintase itu mengkode beberapa enzim yang digunakan untuk proses sintesis asam lemak. Nah, biasanya gen dari asam lemak sintase itu hanya terdiri dari satu segmen seperti ini, tapi bisa mengkode banyak protein. Nah, gimana bisa gen mengkode protein? Nah, nanti kita lihat. Nah, ini beberapa tabel dari genom makhluk hidup. Kalau bakteri paling 1,8 mega base pair. MB ya, bukan kilo, bukan base pair aja, tapi mega. Kalau mega berarti dia ada 6. Nolnya ada 6. Nah, ini tabelnya. Ya kalau manusia banyak ya. Manusia 3.200 ditambah 0,6 lagi. Berapa tuh bacanya? Ya billion tadi ya. Nah, gennya ada sekian. Manusia punya 20.000 gen. Coba bayangin 20.000 gen. Nah, ini lain-lain ya. Termasuk tumbuhan juga punya DNA. DNA juga semakin rumit. Tanaman itu semakin banyak juga genomnya. Nah, ini perbedaan DNA dan RNA. Kalau DNA itu deoksi, kalau RNA enggak. Ini yang sudah kemarin kita pelajari ya. Bedanya DNA dan RNA. Yang satu deoksi, satunya enggak. DNA itu menyimpan informasi. Yang ini, yang kanan ini DNA ya teman-teman. Yang ada 2. DNA itu menyimpan informasi fungsinya. Nah, kalau RNA itu membantu DNA untuk menerjemahkan informasi di dalam DNA. Nah, kalau strukturnya RNA itu selalu single, sendirian. Makanya RNA itu lebih reaktif atau tidak stabil dibandingkan DNA. Jadi kalau kita mau sintesis atau isolasi RNA, maka kita membutuhkan waktu yang sangat singkat supaya RNA-nya terdegradasi. Harus cepat-cepat dikerjain sebelum RNA-nya terdegradasi. Beda kalau DNA. Karena DNA ini selalu berpasangan, maka DNA itu sangat stabil. Gitu. Nah, ini ya, kalau DNA itu A berpasangan dengan T, C dengan G. Kalau RNA, A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G. Nah, pertanyaannya nih, kenapa RNA di sini berpasangan sedangkan dia single strand? Jadi gini, kalau DNA, dia double strand, masing-masing strand ini beda. Jadi strand ini dengan strand ini beda. Beda tali gitu loh istilahnya. Tapi kalau RNA, RNA itu bisa berikatan dengan sesama strandnya. Jadi ini tuh bisa menekuk. Gimana? Jadi kayak nekuk gitu. Dan membentuk ikatan hidrogen antara A dengan U, C dengan G. Jadi bukan dengan untai yang lain gitu kalau RNA, dengan untainya sendiri dia berikatan. Nah, kalau DNA biasanya kita temukan di nukleus, sedangkan kalau RNA bisa kita temukan di banyak tempat seperti sitoplasma dan ribosom. DNA itu bisa melakukan replikasi, jadi bisa menggandakan dirinya sendiri. Tapi kalau RNA itu bisa menggandakan dirinya dari DNA. Jadi RNA itu nggak akan bisa berdiri kalau tanpa DNA. Tapi DNA itu bisa sendiri tanpa RNA. Ya karena DNA udah bareng-bareng kan, dia udah berdua nih. Nah kalau RNA masih sendiri nih, jadi masih susah untuk hidup, masih kurang stabil gitu. Jadi gampang terdegradasi kalau RNA. Oke, ini jenis RNA. RNA jenisnya ada 3 karena fungsinya beda-beda. Beda dengan DNA. DNA ya cuma 1, DNA aja. Karena DNA itu menyimpan banyak sekali informasi. Sedangkan RNA itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Kalau mRNA nanti fungsinya untuk transkripsi. Lihat di sini ada transkripsi. Kalau tRNA, transfer RNA, lihat di sini, dia fungsinya membawa asam amino. Nanti kita lihat ya gimana dia kerjanya. Kalau kita udah belajar translasi dan transkripsi. Kalau ribosomal RNA, dia di sini dia berfungsi untuk membuat ribosom. Nah, nanti kita lihat gimana kerjanya mereka dalam proses transkripsi dan translasi. Gitu. Biar ngerti. Maksudnya dia ini ngapain nih, kok bisa ada banyak RNA. Nah, jadi gini teman-teman, DNA itu diubah menjadi RNA. RNA diubah menjadi amino asid. Nah, ini kayaknya di SMA udah pernah diajarin sih. Ya, tapi saya ini mengingatkan kalian ya. Jadi misal gini, kalau RNA-nya mengkode UUU,
maka asam aminonya adalah fenilalanin. Misal ya ini, kalau asam aminonya, kalau RNA-nya mengkode CAC, maka asam amino yang diterjemahkan adalah histidin. Gitu. Nah, sekarang kita coba nih. Nah, ini nih. Nah, ini yang tadi saya bilang ada coding strand, ada non-coding strand. Jadi DNA yang dia urutannya dari 5 ke 3, dia adalah coding strand. Ingat, coding strand. Kalau 5 ke 3. Kalau dia DNA, tapi 3 ke 5, jadi istilahnya dia ini pasangannya 5 ke 3, maka dia non-coding strand. Nah, jadi coding dan non-coding ini berpasangan. Jadi G berpasangan dengan C, nah, gini. Dan jadi gini, terjemahannya lah ya. Kalau A diterjemahkan jadi T, T jadi A, G jadi C, dan seterusnya. Jadinya seperti itu. Nah, kemudian dari non-coding strand itu diterjemahkan oleh RNA menjadi RNA, mRNA. Di mana sama, kebalikannya juga. Kalau non-codingnya C, dia jadi G. Tapi kalau dia A, dia diterjemahkan menjadi U, bukan T. Jadi kalau kita lihat ya, mRNA, ini strandnya mRNA, itu selalu sama dengan coding strand. Cuma bedanya T-nya diganti U, gitu aja. Ya kan? GCG sama nih. GCG sama nih. ATG diganti AUG. Gitu. Nah, barulah dari mRNA diubah menjadi asam amino. Nah, ini kode-kodenya ya. Jadi kalian bisa cari sendiri. Screenshot ini juga boleh. Bisa cari sendiri di internet, banyak banget kode RNA menjadi asam amino. Nah, gini teman-teman. Dari mRNA menjadi asam amino, ternyata nggak semuanya diterjemahkan menjadi asam amino. Nah, jadi translasi itu selalu dimulai dari kodon AUG. Jadi kalau di sini ada GCG, ini nggak diterjemahkan menjadi asam amino. Yang diterjemahkan menjadi asam amino itu mulai dari AUG. Kita lihat di sini AUG apa? AUG. Nah, AUG adalah metionin atau kodon start. Nah, udah jelas ya namanya start. Otomatis proses translasi akan dimulai dari kodon AUG atau ATG, ya kan? Nah, kemudian barulah di translasi yang lain bacanya 33 ya, karena di sini asam amino dibaca 33, CUU, leusin. Nah, met ini metionin ya, teman-teman. Dibaca 33, AUG, CGC, AGU dan seterusnya sampai dia ketemu dengan UAG. Kenapa UAG di sini saya tulis straight? Kita lihat di sini UAG. UAG adalah kodon stop. Jadi kalau udah ada kodon stop, maka proses sintesis asam aminonya selesai. Jadi nggak diterusin nih, CGG, nggak diterusin. Jadi proses translasi mRNA menjadi asam amino itu dimulai dari kodon AUG menjadi sampai kodon UAG atau kodon stop. Barulah selesai. Dan dilepaskan menjadi peptida. Gitu. Oke, ini tugas buat kalian. Silakan kalau ada pertanyaan atas apa yang telah saya sampaikan. Sebelum saya jelaskan tugasnya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ya, mungkin ada yang kurang jelas. Ini nggak keputus kan ya? Takutnya keputus nih jaringannya. Izin bertanya, Bu. Oke, siapa nih yang bertanya nih? Renita. Oke, halo Renita. Gimana? Yang bagian kode genetiknya itu kan, Bu, yang bagian non-coding itu dilanjutkan untuk mRNA untuk menghasilkan asam amino. Benar. Nah, untuk menentukan kodenya itu kan, Bu, dilihat dari yang tadi Bu, yang kodenya itu kan, Bu. Iya, ini. Ya, nah, kalau udah dapat bagian UAG, yang paling terakhir AUG. itu yang namanya AUG. Yang pertama AUG. UAG itu stop. AUG, yang pertama AUG, yang stop UAG kan, Bu? Benar, ya. Stop nggak cuma UAG ya, ada UAA juga. Ya, Bu, kalau udah stop kalau udah di bagiannya stop, kalau dilanjutkan itu apa yang terjadi, Bu? Oke.
Bagus pertanyaannya. Kalau dilanjutkan apa yang terjadi? Kalau dilanjutkan, maka akan mencari AUG lagi. Jadi misal nih, panjang nih. Bla 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 panjang banget. Nah, itu nggak akan diubah menjadi asam amino kalau nggak ketemu AUG lagi. Jadi harus ketemu AUG lagi supaya bisa diteruskan. Gitu. Tapi selama nggak ketemu AUG, dia nggak akan meneruskan. Gitu. Itu kodenya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih juga pertanyaannya. Oke, yang lain gimana? Apakah ada pertanyaan? Ini mudah sih, harusnya SMA udah pernah diajarin. Biar ingat aja. Oke, nggak ada pertanyaan nih? Cukup, Bu. Oke. Kalau cukup, saya akan menjelaskan tentang tugasnya. Jadi tugasnya kalian ini, saya ingin kalian praktikum kecil-kecilan ya di rumah ya. Jadi saya ingin kalian mengisolasi DNA kalian sendiri. Gitu. Dari mana DNA-nya? Kalian nggak usah repot-repot, harus nyari, harus nusuk pakai jarum supaya keluar darah. Nggak. DNA itu sangat melimpah di ini, di air liur kita, di sini, di sel mukosa kita, sangat banyak di situ. Jadi kalian cuma perlu menyiapkan sabun cuci piring, garam dapur, dan alkohol dingin. Alkohol dingin ini kalian bisa pakai hand sanitizer, minimal 70% ya, jangan kurang. Tapi harus dingin, ingat harus dingin. Untuk protokolnya, silakan kalian cari di YouTube. Banyak banget di YouTube. Bagaimana kalian bisa melakukan isolasi DNA kalian sendiri. Saya minta DNA kalian sendiri ya, bukan DNA buah. Soalnya di YouTube juga banyak banget kita isolasi DNA buah. Nah, saya cuma minta kalian isolasi DNA kalian sendiri dari mulut kalian. Peralatannya gampang, pakai ini. Nah, nanti hasilnya seperti apa kalian foto. Kalian tunjukkan ke saya. Tunjukinnya gimana? Ini ada link di bawah, bit.ly/isolasi DNA. Kenapa nih? Kenapa nih? Arta nih, hujan deras. Kayaknya saya Kenapa? kirim. Nggak, Arta nih, kamu salah kirim nih ke everyone di chat. Gak apa-apa, nanti kalau kamu gak kedengeran, saya rekam kok ini. Oke, jadi saya nggak meminta kalian untuk membuat laporan praktikum. Saya cuma ingin tahu kalian sudah melakukan apa belum. Jadi ini ada link di sini, bit.ly/isolasi DNA. Ini kalian buka, kalian jawab pertanyaan di situ, dan kalian upload foto hasil kalian melakukan pekerjaan kalian. Gampang kan? Gampang kok. Ini nggak lama. Nah, saya minta kalian supaya mengerjakannya sebelum kita ketemu hari Senin minggu depan. Jadi kalian ada waktu sampai hari Minggu. Kalian bisa lakukan di hari libur. Kalau gagal, kalian bisa ulangi. Oke? Yang penting saya minta kalian punya data DNA kalian sendiri. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Oke, gimana? Sudah jelas ya tugasnya ya, instruksinya? Jelas, Bu. Oke, gampang ini. Kalian tinggal cari di YouTube. Banyak banget ada orang yang memperagakan isolasi DNA ini. Sebenarnya ini dipakai modul praktikum bagus. Saya kemarin di ITB juga melakukan praktikum isolasi DNA. Nah, nanti kalau kalian sudah berhasil melakukannya, silakan difoto, kalian tunjukkan yang mana DNA kalian. Dan terus kalian jawab pertanyaan yang sudah saya siapkan di ini. Ini bentuknya Google Form ya, teman-teman. Dan paling lambat kalian kumpulkan sebelum hari Senin. Jadi hari Minggu ya, paling lambat jam 12 malam. Oke, sekarang udah jam 11:08. Kalau tidak ada pertanyaan, ini sekedar penutup. Ini adalah Watson dan Crick, orang yang menemukan struktur DNA. Jadi ceritanya ya, ini namanya, yang ini adalah Watson, yang ini adalah Crick. Oh, kebalik, yang ini Crick, yang ini Watson. Nah, yang tua adalah yang Crick ini malah. Nah, ketika mereka berhasil menemukan struktur DNA, jadi waktu itu si Crick ini umurnya 40 tahun, sedangkan ini masih 35 tahun, masih muda ya mereka waktu menemukannya. Mereka, si Francis Crick ini lari ke pub, ke ya kayak sejenis bar gitu di dekat kampus mereka di Cambridge University, ada pub dekat situ.
Dia teriak, we had found the secret of life. Jadi dia teriak, saking kegirangannya, dia teriak-teriak di orang-orang di dalam bar kalau dia sudah menemukan rahasia kehidupan. Jadi saking senangnya ya perjuangan para ilmuwan selama 50 tahun untuk menemukan atau mendeduksi bagaimana struktur DNA makhluk hidup. Oke, sekarang sudah 11:09. Saya tutup. Kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada ya. Kalau ada pertanyaan mungkin nanti kalian bisa sampaikan lewat Bas, dia tahu nomor saya. Kalau tanya langsung juga boleh tentang tugasnya, silakan nanti dikerjakan ya. Saya akhiri, terima kasih atas perhatiannya sudah hadir pada perkuliahan pagi hari ini. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan mungkin di hati kalian. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Oke, sampai ketemu.